Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 95, kamu besok tidak perlu masuk kerja lagi. Meskipun Hawik dan yang lainnya masih tidak percaya, tapi ketika melihat Satpam sedang berbicara menggunakan walkie-talkie-nya, mereka tetap diam tidak bersuara. Karena mereka merasa Satpam tidak mungkin berani bercanda dalam hal ini. Apa mungkin Valentino yang berpakaian sederhana seperti ini benar-benar adalah Tuan Wijaya yang dikatakan oleh Satpam tersebut? Tuan Wijaya selaku tamu kehormatan Direktur Hendrik. Siapa Tuan Wijaya? Terdengar suara kebingungan dari resepsionis. Setiap hari, dia harus menyambut terlalu banyak orang, jadi dia merasa kebingungan untuk sesaat. Bagaimanapun juga, dia hanya pernah menyambut Valentino sekali, jadi sesaat dia tidak bisa mengingat hal itu. Haha. Chloe tertawa dingin di samping. Chloe hampir saja dibuat terkejut karena mengira kalau identitas Valentino tidak sesederhana yang dia bayangkan. Namun kenyataannya, resepsionis saja tidak tahu ada orang yang bernama Valentino. Apa jangan-jangan Valentino datang untuk melucu? Sedangkan Hawik, dia menunjukkan ekspresi penuh makna karena ingin melihat seberapa lama Valentino akan terus berpura-pura seperti ini. Satpam segera mengingatkannya. Tuan Valentino! Tuan Wijaya! Orang yang berada di seberang sana tertegun sejenak, lalu dia bertanya dengan terkejut. Valentino, astaga! Kamu bilang Tuan Wijaya datang? Benar, Tuan Wijaya sudah datang. Cepat beritahu Direktur Hendrik. Desak Satpam. Baik, baik. Aku akan segera memberitahukannya. Setelah orang di seberang sana menjawab, orang itu langsung segera mematikan walkie-talkie-nya. Hal ini membuat ekspresi Chloe, Hawik, pengawas koordinata dan yang lainnya berubah menjadi menarik. Sementara itu, Hawik tiba-tiba merasa panik ketika melihat ekspresi tenang di wajah Valentino. Apakah hari ini dia lagi-lagi melakukan hal yang bodoh? Hawik menyadari bahwa dia pasti akan melakukan hal-hal yang bodoh setiap kali dia bertemu dengan Valentino. Mungkin karena Hawik terlalu membenci Valentino, makanya setiap kali bertemu dengan Valentino, dia akan kehilangan akal sehatnya dan selalu ingin mencari cara untuk melawan Valentino. Hawik ingin menahan emosinya, tapi dia sama sekali tidak bisa. Begitu bertemu dengan musuh, maka akal sehatnya akan hilang. Jadi, mana mungkin dia bisa memikirkan hal yang lain? Akhirnya, di bawah keadaan dirinya yang kehilangan akal sehat, dia terus-menerus ditindas oleh Valentino. Tuan Valentino, maaf, apa hubungan Anda dengan Direktur Hendrik? Pertanyaan pengawas koordinata terhenti sejenak, lalu dia melanjutkan dengan hati-hati. Valentino melirik pengawas koordinata sejenak, tapi di hatinya sama sekali tidak muncul perasaan tidak suka. Pengawas koordinata ini bukanlah orang yang baru direkrut, melainkan adalah bawahan yang dibawa sendiri oleh Hendrik dan hanya dengan itu saja sudah cukup membuktikan kalau Hendrik mengakui kemampuan pengawas koordinata. Dengan kata lain, pengawas koordinata ini bisa dipercaya. Tidak perlu takut, yang kamu lakukan itu tidak salah. Melindungi karyawan memang tanggung jawabmu. Ujar Valentino. Valentino bukanlah anak orang kaya yang semena-mena dan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, perkataan yang diucapkan oleh Valentino ini malah membuat pengawas koordinata semakin merasa takut. Siapa sebenarnya Valentino? Kenapa setelah mendengar perkataan Valentino, seakan menyatakan kalau Valentino yang membuka Maple Rain Real Estate ini? Kalau Hawik, ujar pengawas koordinata dengan suara kecil. Valentino bilang, tidak ada salahnya melindungi karyawan perusahaan, lalu dia yang sekarang melindungi Hawik dan hampir memukul Valentino, apakah juga tidak salah? Oh, Hawik sudah bukan karyawan perusahaan ini lagi, jadi tidak perlu melindunginya. Ujar Valentino sembari melihat Hawik dengan satu tangan di belakang. Perkataan Valentino ini membuat semua orang terkejut. Apa maksud Valentino? Bukankah Hawik tadi masih bekerja di Maple Rain Real Estate? Bagaimana mungkin perkataan Valentino yang tidak masuk akal seperti ini bisa langsung menentukan nasib Hawik? Valentino! Jangan menganggap dirimu begitu penting! Teriak Hawik dengan marah. Meskipun kamu benar-benar dekat dengan Direktur Hendrik, aku adalah karyawan perusahaan ini. Jadi, Direktur Hendrik tidak mungkin akan memecatku karena masalah pribadi antara aku dan kamu. Apakah kamu tidak tahu seberapa hebat kemampuan bekerjaku? Keuntungan yang aku bawa untuk perusahaan 10 kali lipat jauh di atas uang yang kamu hasilkan. Terlebih lagi,
Aku sudah menandatangani kontrak kerja. Siapa kamu sampai berani menyuruh aku pergi dari perusahaan ini? Setelah menyelesaikan perkataannya, Hawik tertawa keras. Hanya dengan mengandalkan kemampuan kerjanya, Hawik yakin kalau Maple Rain Real Estate tidak akan rela memecatnya. Kamu mungkin memang memiliki kemampuan, tapi karakter manusia jauh lebih penting dibandingkan kemampuan. Untuk masalah karakter, sudah jelas kalau kamu tidak memilikinya. Ujar Valentino. Haha, hal itu sama sekali tidak ada gunanya, karena besok aku akan tetap bekerja di Maple Rain Real Estate seperti biasa. Jawab Hawik sembari tersenyum dingin. Maaf, besok kamu tidak usah masuk kerja lagi. Tiba-tiba sebuah suara berat dari seorang pria separuh baya terdengar dari belakang. Semua orang tertegun dan segera menoleh ke belakang. Hanya terlihat Hendrik yang sedang berjalan terburu-buru bersama dengan dua orang pengawal yang memakai baju hitam. Ternyata perkataan tadi adalah perkataan yang diucapkan oleh Hendrik. Direktur Hendrik. Semua orang memberi salam kepada Hendrik, kecuali Valentino. Bahkan Chloe juga mengikuti Hawik menundukkan kepalanya karena Chloe tidak berani berbuat macam-macam di hadapan Hendrik seorang yang berkuasa ini. Hendrik tidak menghiraukan orang di sekitar dan langsung menyapa hormat kepada Valentino. Tuan Wijaya. Valentino hanya menganggukkan kepalanya, seolah-olah memang sudah seharusnya Hendrik menghormatinya dan kenyataannya memang seperti itu. Hendrik seperti sudah terbiasa, sama sekali tidak merasa tidak puas dengan sikap Valentino. Direktur Hendrik, apa maksud perkataan Anda tadi? Ekspresi di wajah Hawik berubah dan suaranya sedikit bergetar. Maksudnya sesuai dengan kalimatku tadi, besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Ujar Hendrik sembari melambaikan tangannya. Pada awalnya, dengan statusnya seperti ini, Hendrik tidak akan basa-basi dengan Hawik. Tapi masalah ini menyangkut dengan Valentino, jadi Hendrik harus menunjukkan keputusannya secara langsung. Apa? Semua orang tercengang. Sebagai direktur eksekutif Maple Rain Real Estate, perkataan yang Hendrik katakan tidak bisa dianggap enteng. Bahkan bisa dikatakan perkataan Hendrik sudah sama seperti dekret kekaisaran kalau Valentino tidak ada. Di Maple Rain Real Estate, Hendrik adalah orang yang mempunyai kedudukan tertinggi. Lalu sekarang, Hendrik telah mengatakan secara langsung kalau Hawik tidak perlu datang bekerja lagi. Bukankah itu sama saja menyatakan kalau Hawik telah dipecat? Direktur Hendrik, aku tidak mengerti kenapa perusahaan bisa memecatku. Ujar Hawik dengan keras setelah tercengang. Hendrik melihat Valentino, lalu menjawab dengan sikapnya yang dominan dan tanpa menatap Hawik. Tidak ada alasan. Hawik dan Chloe tercengang, sikap Hendrik yang mantap ini sudah menyatakan bahwa dia bukan sedang bercanda. Akan tetapi, bagaimana mungkin Hawik mau kehilangan pekerjaan ini? Alasan Hawik bertindak arogan karena dia merupakan karyawan dari Maple Rain Real Estate. Pada saat berada di luar, begitu orang mendengar bahwa Hawik adalah pegawai Maple Rain Real Estate, maka mereka akan menghormatinya. Sekarang Hawik sudah dipecat dari Maple Rain Real Estate, kehidupan Hawik ke depannya pasti akan sulit. Tidak. Direktur Hendrik, Anda tidak bisa memecatku. Aku masih memiliki kontrak dengan perusahaan. Kalian tidak bisa memutuskan kontrak secara sepihak. Hingga saat ini, Hawik masih ingin menggunakan kontrak untuk mengancam Hendrik. Bab 96, Cara Keluarga Wijaya. Kita hanya bisa bilang Hawik itu terlalu naif. Hendrik mengangguk. Kita bisa membayar uang penaltinya. Setelah mendengar ini, Hawik pun bisa menerima hal ini. Bagaimanapun juga, uang penalti Maple Rain Real Estate cukup besar. Setidaknya pasti mencapai 2 miliar, kan? Tiba-tiba, Hendrik berkata, tapi, setauku, ketika jam kerja, kamu sering keluar bersenang-senang dengan alasan pembelian untuk kantor. Kamu juga pernah merusak mobil perusahaan. Apa itu benar? Kamu tidak perlu menjelaskan. Kalau aku berani mengatakannya, maka aku sudah punya bukti. Perusahaan dengan tegas menetapkan bahwa pegawai yang melanggar lebih 3 kali, maka boleh dipecat. Jadi, sepertinya kami tidak bisa membayarmu uang penalti itu. Hawik yang mendengar kata-kata Hendrik merasa seperti langsung terjatuh dalam gua es yang dalam dan sekujur tubuhnya gemetar. Awalnya dia pikir bisa mendapat sedikit uang penalti dari Maple Rain Real Estate. Tapi sekarang jangankan uang penalti. Dia bahkan tidak mendapatkan gaji sedikit pun. Hanya saja, Hawik tidak mengerti kenapa Hendrik tidak mengatakan hal ini sebelumnya. Namun, Hendrik tidak mungkin menjelaskan padanya bahwa dulu dia mengira Hawik adalah teman Valentino, jadi dia menutup mata akan semua masalah. Karena saat Hawik berkencan dengan Chloe selama jam kerja, Valentino dan Angel juga ada bersama mereka. Jadi, mana mungkin Hendrik mempersulit Hawik?
Namun, sekarang kondisinya berbeda. Sekarang Hawick dan Chloe telah menunjukkan wajah mereka yang sesungguhnya dan Valentino tidak lagi menganggap mereka sebagai teman. Kalau begitu, Hendrik tentu saja tidak akan sungkan lagi pada mereka. Hendrik memperhitungkan semuanya dan tidak membiarkan Hawick basa-basi. Hawick terdiam, menatap Valentino dengan penuh kebencian, lalu angkat kaki dari sana sambil membawa Chloe yang masih seperti orang linglung. Valentino, apa kamu yang melakukannya? Ini semua pasti ulahmu, kan? Chloe menatap Valentino dengan marah. Benar, aku hanya ingin memecatnya. Valentino langsung mengakuinya sambil tersenyum santai. Kamu? Chloe tertegun sejenak, kemudian menunjuk Valentino dengan lebih marah. Dasar tidak tahu malu! Dasar bajingan! Valentino menyahut dengan jijik. Apa yang kulakukan ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perbuatan kalian. Setelah selesai berbicara, Valentino langsung melangkah pergi menuju gedung perusahaan. Hendrik, pengawas koordinata dan penjaga keamanan Maple Rain Real Estate segera mengikutinya. Mereka langsung pergi bahkan tanpa memandang Hawick. Hawick dan Chloe menyaksikan kepergian Valentino yang diikuti oleh lusinan orang itu. Hati mereka dipenuhi perasaan campur aduk. Valentino sangat kuat dan misterius. Dia punya status yang sangat kuat. Hawick yang benar-benar terpukul bergumam pada dirinya sendiri. Hawick tidak bodoh, tapi setiap menghadapi Valentino, dia selalu terbawa amarah sampai kehilangan akal sehat. Sekarang setelah dia berpikir dengan tenang, setiap kali dia berhadapan dengan Valentino, sepertinya dia selalu ditekan oleh Valentino dan menjadi pihak yang dirugikan. Waktu itu, dia pikir Valentino hanya beruntung. Namun, kalau dipikir lagi, sepertinya tidak sesederhana itu. Melainkan, pria itu memang mempunyai latar belakang yang misterius dan kuat, jadi semua hal dapat dia lakukan dengan sangat mudah. Mungkin dari awal memang tidak seharusnya kita memandang rendah Valentino, dan kita seharusnya tidak bersikap seperti itu di depan Angel. Chloe juga terdiam, jantungnya bergemuruh seperti ombak. Setelah beberapa kali berhubungan dengan Valentino, dia akhirnya mengerti identitas Valentino tidak sesederhana yang mereka kira. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Bahkan meski hanya memperhitungkan apa yang mereka lakukan pada Angel, Valentino pasti tidak akan pernah memaafkan mereka. Sudah bagus Valentino tidak mempersulit mereka. Di lantai teratas kantor Maple Rain Real Estate, Valentino berdiri di depan jendela yang begitu besar sampai menyentuh batas lantai sambil menatap pemandangan di sekitarnya, seperti seorang kaisar yang sedang memandang negaranya sendiri. Meskipun saat ini, kota Neo belum benar-benar menjadi miliknya. Valentino tahu bahwa tujuannya tidak jauh lagi. Tuan Muda Valentino, sekarang zona pengembangan kota Arteria sudah sepenuhnya dimulai, berbagai departemen juga sedang meningkatkan konstruksi. Semua sumber daya manusia yang bisa dikerahkan sudah ada di tempatnya masing-masing. Tapi karena proyek ini sangat besar, setidaknya butuh waktu setahun untuk menyelesaikan pembangunan sampai benar-benar selesai. Hendrik melaporkan situasi terkini perusahaan pada Valentino, sekaligus membicarakan situasi zona pengembangan kota Arteria. Valentino mengangguk kecil. Bagaimanapun juga, membangun kota baru tidaklah semudah itu. Waktu 1 tahun sepertinya juga hanya Maple Rain Real Estate yang bisa melakukannya. Jika proyek ini dilakukan oleh perusahaan real estate lain, mungkin 5 tahun juga tidak akan selesai. Buat saja model keseluruhan dulu, baru mulai konstruksi selanjutnya. Jawab Valentino dengan santai. Ya, Tuan Muda Valentino, aku juga berpikir seperti itu. Jawab Hendrik dengan hormat. Valentino merenung sejenak, kemudian bertanya. Apa yang kuminta kamu siapkan semuanya sudah siap? Hendrik tertegun sejenak ketika mendengar pertanyaan itu. Dia terlihat canggung, mulutnya sedikit bergerak, tapi dia tidak berani menjawab. Tuan Muda Valentino, sesuai permintaanmu, semuanya sudah siap, tapi... Hendrik berhenti sejenak, Valentino pun menoleh dengan bingung. Katakan saja. Ujar Valentino dengan suara dalam. Valentino tidak mengizinkan ada kesalahan apapun dalam acara ulang tahun Angel besok. Namun, kalau melihat ekspresi Hendrik sekarang, sepertinya ada masalah. Hadiah pertunangan 2 triliun itu tersangkut di izin keluarga. Jawab Hendrik tidak berdaya. Tersangkut? Apa maksudmu? Valentino tercengang sejenak. Pihak keluarga berpikir bahwa untuk hal yang mengikat Tuan Muda Valentino seumur hidup tidak boleh main-main, semua harus melalui tinjauan keluarga. Bisik Hendrik. Keluarganya memang tidak tahu perasaan Valentino terhadap Angel, tapi Hendrik melihat semuanya.
Dia mengerti betapa marahnya Valentino dengan keputusan keluarga itu. Benar saja, Valentino langsung masam ketika mendengar kata-kata itu. Untuk masalah lain, Valentino bisa berkompromi dengan keluarga. Namun, untuk urusan Angel, dia tidak ingin keluarganya campur tangan sedikit pun. Dia berhak memilih siapa yang dia suka. Jika keluarganya bersikap seperti ini, maka hanya akan membuat Valentino semakin kesal. Ambil saja uang perusahaan. Tarik uang 2 triliun sekarang juga. Sahut Valentino dengan santai. Tuan muda Valentino tidak bisa pakai cara itu juga. Sekarang, pihak keluarga mengharuskan semua transaksi memakai nota dan membuat permohonan pembayaran. Kami baru bisa mencairkan dananya hanya setelah disetujui atasan. Hendrik juga terlihat kesulitan. Valentino mendengus dingin saat mendengar penjelasan itu. Keluarganya sedang menghambat perekonomian dirinya. Akan tetapi, Valentino tidak terlalu marah. Hal-hal ini memang sudah diperkirakannya dari awal. Dulu keluarganya tidak peduli dan membuangnya. Kemudian, mereka memberi kompensasi pada Valentino untuk menembus kesalahan saat mereka mengusirnya dari keluarga Wijaya, sekaligus menariknya supaya bersedia kembali ke keluarga Wijaya. Sekarang Valentino sudah kembali ke keluarga Wijaya, jadi mereka merasa bahwa mereka telah memberikan kompensasi yang cukup kepada Valentino dan perlahan-lahan mulai menekan hak-hak Valentino. Valentino tidak terkejut, bahkan sudah sangat siap dari awal. Kalau tidak, dulu dia tidak akan membiarkan Hendrik diam-diam mendirikan bisnisnya sendiri di kota Neo.